baik, kasih untuk kekeluargaan, tapi kemarin ditunggu sampai 2 kali nggak datang. Baru sekali nggak datang. Yang kedua kali ditunggu juga nggak datang. Tapi nanti mau dibikin surat somasi kedua hari Rabu. Maunya apa? Masih kita tunggu etikat baik. Jadi maunya apa? Dan gimananya saya itu nanti saya harus ketemu dulu juga sama dia. Oh gitu. Belum terpikir Pak, belum terpikirkan gitu Mbak, rencananya maunya minta apa ke klinik tersebut gitu nantinya? Ya pasti yang nama cantikan itu mahal ya, apalagi saya kan yang dijual itu di muka. Mungkin kalau saya cacatnya di dalam tubuh, saya nggak peduli karena tertutup. Karena saya kan di sini kan pemeran sinetron yang dijualnya di sekitar area muka. Siapa sih muka yang mau cacat? Nggak ada. Banyak banget yang mereka harus pikirkan tentang saya, kondisi mental saya, kerusakan yang selama saya 3 tahun merasakan sakitnya, 2 tahun itu benar-benar mereka harus bayar semua konsekuensinya. Mbak, jika somasi ini tidak digubris lagi gimana untuk ke depan? Ya, jadi begini, kita tahu bahwa saya pada saat ketika bicara sama klien, Mami maunya apa sebenarnya? Ya pokoknya diajak ngomong dulu Pak. Artinya etikat baik dari Mbak Rensi ini ada banget, ingin ketemu, menceritakan. Istilahnya ini kejadian seperti ini. Karena kalau kita bicara tentang masalah tadi, somasi itu jangan dianggap sebagai bagian dari keinginan dia untuk menutupi atau menghindari. Karena kalau udah masuk ranah pidana lebih parah. Kalau saya prinsipnya mediasi kedua udah nggak, untuk somasi kedua nggak ada mediasi, udah jalur hukum. Karena bagi saya ini bukan masalah minta ganti kerugian, tapi ini masalahnya efek daripada estetika, namanya kecantikan, bedah plastik dan kecantikan itu dengan undang-undangnya itu bang, udah jelas banget ya bahwa apabila terjadinya suatu komplikasi, artinya terjadi efek, itu jelas bahwa tidak undang-undang ya, saya katakan 36 2009 bahwa masyarakat berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan. Artinya ganti rugi ini macam-macam. Ada secara ganti rugi, pasti ganti rugi secara perdata. Nah, artinya bukan dilihat daripada memanfaatkan waktu, karena ini gini loh, seorang artis ini efeknya besar. Yang dijual adalah tadi kecantikannya, performnya, semuanya. Tapi dengan keadaan kondisi ini, berarti apa? Dia tidak nggak suka. Pembayaran yang dilakukan itu terhenti. Apalagi dengan keadaan COVID ini, ditambah lagi kontrak-kontraknya ini aja kan ada penaltinya. Kalau pada saat besok nih kontrak layar lebarnya dan sinetron nggak jalan, penalti juga ada. Walaupun kondisinya oke ya, force major ya, artinya bahwa memang keadaan kondisi memang lagi sakit, tapi tidak mau tahu kadang-kadang mereka, lo udah gue bayar, balikin duit gue, rasanya gitu. Nah ini efek-efek domino seperti ini harus diperhitungkan. Jadi kalau apabila somasi ini kedua tidak ada mungkin tindakan dari etikat baik dari mereka, saya akan ke jalur hukum. Nah nanti tinggal bagaimana jalur hukum yang kita lakukan. Karena terus terang saja sebelum melakukan ini kan sudah kita anatomi konstruksi hukumnya sudah saya pelajari. Apakah akan nanti masuk kemana? Ke domain pidana atau domain perdata? Selama komunikasi sama pihak klinik, Mbak Rensi kemarin sebelum operasi nih, respon dia, alibinya seperti apa aja sih? Pertama saya mengeluarkan nanah pertama kali, saya telepon dia, Tan, kok saya habis di filler sama tante keras ya kayak batu, terus sekarang saya mengeluarkan nanah. Masa bisa begitu? Jangan-jangan Rensi di filler tempat lain. Emangnya saya bodoh? Ya namanya penyakit ini, saya harus filler lagi di tempat lain. Saya ini belum pernah filler, hanya baru di tempat tante doang. Dan ini aja mengalami infeksi. Bagaimana saya harus filler ke tempat lain? Udah Rensi cantik, Rensi sayang, udah kamu kesini aja, tante mau nawarin lagi nih, tante ada
salmon DNA, nanti Nancy tante kasih deh untuk Rensi di endorse lagi. Coba dia malah mengalihkan pembicaraan saya. Setiap saya curhat masalah ini, dia mengalihkan pembicaraan terus. Akhirnya saya kesel, udah saya mau nggak bubus lagi. Tapi setiap saya telepon saya maki-maki dia bahwa selama yang lu filler ini mengeluarkan infeksi. Udah habis itu saya pikir ya udahlah, saya mencoba berobat ke tempat lain dulu untuk menyembuhkan. Yang penting saya menyembuhkan dulu infeksi saya ini. Saya nggak mau lah ke tempat dia lagi, ngapain? Saya udah gagal ke tempat dia, kok saya harus ke tempat dia lagi? Bisa aja saya nanti ditutup kesalahan-kesalahannya dia. Nggak ada orang yang melakukan kesalahan saya mau balik lagi ke tempat dia. Pasti saya cari solusi ke dokter yang nggak saya kenal dong pastinya. Dokter yang nggak kenal saya aja bilang ini infeksi, ini harus dibuang, karena kalau tidak dibuang bisa mengalami kontraksi lagi seperti itu, Ren. Kamu harus dioperasi. Ya udah, kalau begitu kita coba obatin aja dulu dengan menghilangkan infeksi aja. Mudah-mudahan saya masih etikat baik loh, masih beranggapan mungkin dengan dihilangkannya infeksi saya, mudah-mudahan nggak kambuh lagi ya dok, mudah-mudahan selesai. Udah, kalau udah selesai saya nggak akan perkarain. Saya orang tipe kalian nggak mau ribut sebenarnya. Saya masih etikat baik, dengan masih yang positif lah. Ya udah, yang penting saya sembuh dok. Tolong sembuhin infeksi saya ini, selesai. Habis saya diinfeksi saya ini nggak ngeluarin nanah, bibir yang keluarin nanah. Langsung saya minta obat lagi ke dokter untuk menyembuhin infeksi saya ini. Itu juga sempat saya maki-maki juga. Loh, bibir saya kenapa begini juga? Kok sama sih kasusnya sama dagu? Udah dari kesini aja, bla 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 bla. Kita ada tim bedah plastik yang udah berpengalaman. Ya, namanya timnya dia bisa aja nih nutupin. Kalau saya sih nggak nyalain timnya. Yang ngerjainnya bukannya dokter bedah plastik kok, waktu itu hanya suntik filler. Sekarang kalau saya operasi di tempat dia selesai, terus kalau yang dikeluarinnya kayak daging begitu, dia menutupin kan bisa aja. Mungkin saya tambahkan, Ya. teman-teman yang bantu terhadap tenaga kesehatan. Artinya ganti rugi ini macam-macam. Ada secara ganti rugi, pasti ganti rugi secara perdata. Nah, artinya bukan dilihat daripada memanfaatkan waktu, karena ini gini loh, seorang artis ini efeknya besar. Yang dijual adalah tadi kecantikannya, performnya, semuanya. Tapi dengan keadaan kondisi ini, berarti apa? Dia tidak nggak suka. Pembayaran yang dilakukan itu terhenti. Apalagi dengan keadaan COVID ini ditambah lagi. Kontrak-kontraknya ini aja kan ada penaltinya. Kalau pada saat besok nih kontrak layar lebarnya dan sinetron nggak jalan, penalti juga ada. Walaupun kondisinya oke ya. Force major ya, artinya bahwa memang keadaan kondisi lo lagi sakit, tapi tidak mau tahu kadang-kadang mereka, lo udah gue bayar, balikin duit gue, rasanya gitu. Nah ini efek-efek domino seperti ini harus diperhitungkan. Jadi kalau apabila somasi ini kedua tidak ada mungkin tindakan dari etikat baik dari mereka, saya akan ke jalur hukum. Nah nanti tinggal bagaimana jalur hukumnya kita lakukan. Karena terus terang saja sebelum melakukan ini kan udah kita anatomi konstruksi hukumnya udah saya pelajari. Apakah akan nanti masuk kemana? Ke domain pidana atau domain perdata? Selama komunikasi sama pihak klinik, Mbak Rensi kemarin sebelum operasi nih, respon dia, alibinya seperti apa aja sih? Pertama saya mengeluarkan nanah pertama kali. Saya telepon dia. Tan, kok saya habis dipilih sama tante keras ya kayak batu. Terus sekarang saya mengeluarkan nanah. Masa bisa begitu? Jangan-jangan Nancy di filler tempat lain. Emangnya saya bodoh? Ya namanya penyakit ini saya harus filler lagi di tempat lain. Saya ini belum pernah filler, hanya baru di tempat tante doang. Dan ini aja mengalami infeksi. Bagaimana saya harus filler ke tempat lain? Udah Nancy cantik, Nancy sayang, udah kamu kesini aja. Tante mau nawarin lagi nih, tante ada salmon DNA, nanti Nancy tante kasih deh untuk Rensi di endorse lagi. Coba, dia malah mengalihkan pembicaraan saya. Setiap saya curhat masalah ini, dia mengalihkan pembicaraan terus.
Akhirnya saya kesel, udah saya mau nggak gubris lagi. Tapi tetap saya telepon, saya maki-maki dia bahwa selama yang lu filler ini mengeluarkan infeksi. Udah habis itu saya pikir ya udahlah, saya mencoba berobat ke tempat lain dulu untuk menyembuhkan. Yang penting saya menyembuhkan dulu infeksi saya ini. Saya nggak mau lah ke tempat dia lagi. Ngapain? Saya udah gagal ke tempat dia, kok saya harus ke tempat dia lagi? Ya, tadinya sih juga saya toleransi ya, nggak mau ribut-ribut gitu kan, nggak mau beginilah gitu. Itu kan semua terjadi karena dia nggak mau nanggepin saya, itu saya kesel aja gitu. Dia nggak mau ngangkat telepon saya, teleponnya ini ya, saya nggak telepon pakai handphone saya karena mungkin dia nggak kenal gitu kan. Jadi saya telepon dia pakai handphonenya Rensi supaya dijawab. Kemudian nggak diangkat-angkat sampai 3 kali, ya kan? 3 kali juga nggak langsung loh, 3 kali itu ada jeda gitu kan. Dia nggak mau angkat, terakhir saya WA dia. Ini saya Elma, adiknya Rensi. Tolong kakak saya ini lagi demam tinggi gara-gara dagunya sekarang bernanah. Tolong bisa hubungin saya atau tidak. Sampai detik ini dia tidak ada respon baik kepada saya. Itu membuat saya tuh akhirnya bikin status di Instagram supaya yang namanya mau ngeluarin tikus kan harus diasp-aspin dulu gitu loh. Jadi memang saya rada marah sebagai keluarga ya, karena perjalanan Rensi seperti ini tuh saya tahu. Dia waktu disuntiknya aja dia video call sama saya, malah sempat emang kesini ya kalau bisa gitu, mau diapain juga, ngajak juga, saya nggak mau gitu kan. Ya, saya waktu Rensi di proses itu saya lihat juga di video call gitu. Jadi terus waktu dia pertama kali disuntik tuh malamnya dia meriang. Dia bilang ya, aku tahu disuntik filler nggak pakai meriang deh Ren gitu, bibir gue kok kayak ditusuk-tusuk ya gitu. Terus akhirnya dia pergi, waktu itu kita keluar kota juga ya, dia tuh pakai masker. Dia bilang aduh repot banget sih jadinya gitu kan, mau cantik malah jadi kayak begitu, aku bercandain dia gitu kan, karena bibirnya sampai jontor gitu kan, sampai dagunya juga pokoknya dia bilang kayak kebakar gitu loh. Aku sempat bingung. Terus akhirnya sama si Renzi dikasih air panas, bibirnya tuh dikasih air panas supaya luntur katanya, fillernya supaya luntur gitu. Udah, dari situ saya udah mulai agak curiga gitu, kok begini ya gitu kan. Ya udah, nah itu ya memang ya 2 tahun ini kambuhnya itu sudah 4 kali. Waktu pertama kali infeksi dia masih yang udahlah gitu, aku yang paling bawel waktu itu, telepon kliniknya, telepon kenapa gitu kan. Dia tuh yang masih ya udahlah biarin deh gitu, udah diobatin aja yang penting sembuh gitu. Dia masih kayak gitu. Ya udah, ternyata memang begitu dikasih antibiotik memang nggak kambuh lagi lama ya, kira-kira 6 bulan kali ya, nggak kambuh lagi. Yang kedua bibir kambuh gitu kan. Nah, selama ini dia tuh hanya diam ya, bukannya dia mau pansos, dia itu diam, nggak mau mempermasalahkan tuh klinik. Selagi masih bisa pakai obat ya udah pakai obat aja. Dia tuh masih merasakan gini loh, oh filler ini bisa hilang kok, bisa hilang, jadi nggak usah lah perpanjang-panjang, aduh males gue males ribut-ribut. Dia tipenya begitu. Nah terakhir buat saya sudah tidak bisa ditoleransi. Karena apa? Karena ini sudah mengakibatkan itu tadi, dia demam tinggi ya kan, terus udah gitu perubahan pada mukanya yang kayak Hulk saya bilang, terus mulutnya udah mensong. Terus aku bilang nih kayaknya nggak bisa nih Ren, ini nggak bisa hanya pakai antibiotik doang gitu kan. Ya udah, abis ini kita pulang ke Jakarta langsung ke dokter ini aja deh gitu. Bisa aja saya nanti ditutup kesalahannya dia. Nggak ada orang yang melakukan kesalahan saya mau balik lagi ke tempat dia. Pasti saya cari solusi ke dokter yang nggak saya kenal dong pastinya. Dokter yang nggak kenal saya aja bilang ini infeksi, ini harus dibuang, karena kalau tidak dibuang bisa mengalami kontraksi lagi seperti itu Ren. Kamu harus dioperasi. Ya udah, kalau begitu kita coba obatin aja dulu dengan menghilangkan infeksi aja. Mudah-mudahan, saya masih etikat baik loh, masih beranggapan mungkin dengan dihilangkannya infeksi saya, mudah-mudahan nggak kambuh lagi ya dok, mudah-mudahan selesai. Udah, kalau udah selesai saya nggak akan perkarain. Saya orang tipe kalian nggak mau ribut sebenarnya. Saya masih etikat baik, dengan masih yang positif lah. Ya udah, yang penting saya sembuh dok, tolong sembuhin infeksi saya ini, selesai. Habis saya diinfeksi, saya ini nggak ngeluarin nanah, bibir yang keluarin nanah. Langsung saya minta obat lagi ke dokter untuk menyembuhin infeksi saya ini.
Itu juga sempat saya maki-maki juga. Loh, bibir saya kenapa begini juga? Kok sama sih kasusnya sama dagu? Udah dari ke sini aja, bla 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 bla. Kita ada tim bedah plastik yang udah berpengalaman. Ya, namanya timnya dia bisa aja nih nutupin. Kalau saya sih nggak nyalain timnya. Yang ngerjainnya bukannya dokter bedah plastik kok, waktu itu hanya suntik filler. Sekarang kalau saya operasi di tempat dia selesai, terus kalau yang dikeluarinnya kayak daging begitu, dia menutupin kan bisa aja. Mungkin saya tambahkan. Ya. Teman-teman yang paling mungkin kalau pidana itu pasal 360 kalau pidana yang menyebabkan kelalaian mengakibatkan luka berat 360. Lalu ada undang-undang juga kadang konsumen juga bisa kalau kita masukin kalau itu ada badan hukumnya kan gitu. Terus yang kita pasal perdata banyak banget pasalnya gitu kan. Tapi kalau saya mau masuk ke ranah pidana dulu karena saya akan menanyakan yaitu tadi menyebabkan tadi ada menyebabkan luka berat, lalu di dalam undang-undang kesehatan jelaskan tadi ya saya bilang 36 2009 ada pasal kan menyatakan kalau memang ini mengakibatkan ada suatu kelalaian maka kita meminta ganti rugi kan pasalnya jelas kan. Itu secara ganti rugi ya tadi bukan berarti kita bilang oh ini jangan-jangan mumpung seakan-akan kayak kita mau meras nggak ada gitu. Ini masalahnya bukan prinsip kayak sekarang dibiayai sama keluarga ya katakan ini berapa hampir hitungannya udah ratusan juta nih ini ratusan juta ini kalau mau ngitung namanya kecantikan estetika udah nggak bisa nilai dengan uang apalagi efek apabila terjadi komplikasi kayak kanker dan sebagainya. Kelalaian dari tenaga kesehatan dokter tapi ini dokter atau bukan? Kalau ini bukan dokter hati-hati pasal 359-nya lah ya. Pidana. Saya bukan mengancam ya, kalau kita lihat pasalnya. Jadi kalau orang mengaku seakan-akan menyebabkan orang, ini kan kita nggak tahu nih, kalau tiba-tiba kayak gini menyebabkan luka berat 360 tadi kan, kita nggak tahu kelalaian seseorang. Itu pun tenaga kesehatan itu, makanya disebut malpraktek. Nah kita mau tahu ini dokter atau bukan? Tante ini kan bukan dokter, dokter bukan? Saya nggak tahu makanya. Belum tahu sih kita. Kalaupun dokter bedah plastik atau bukan? Lagian kalau cuma filler doang nggak mungkin dokter bedah plastik mau melakukan filler. Dokter umum aja nggak boleh melakukan filler kalau bukan kapasitasnya. Karena kalau itu dokter kan maka kita harus mengajukan ke majelis kode etik kedokteran dulu. Itu ada undang-undangnya. Tapi karena saya bingung nih, saya belum tahu nih. Yang saya sampaikan kepada si orang ini bahwa namanya nggak dokter. Nah ini berbahaya sekali kan. Kedua, kita akan tanyakan kliniknya ini badan hukumnya seperti apa. Kalau undang-undangnya jelas tadi nomor 4 tahun 2009 soal tentang rumah sakit. Hati-hati. Nah ini kliniknya memang izinnya seperti apa? Klinik atau salon? Itu aja saya. Berarti ini kan yang dokter ada